Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, kalau ibu bilang apa kabarnya, kalian bisa menjawab dengan Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku fresh banget. Allahu Akbar. Oke. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, jasmaniku fresh banget. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum masuk pelajaran, Ibu absen satu persatu dulu ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar, dengan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah model pembelajaran PBL ini, Problem Based Learning. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Jadi, Ibu sudah membagi kalian menjadi dua kelompok dan memberikan proyek kepada kalian atau masalah yang harus kalian pecahkan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi, sebelum kalian mengolah data yang kalian punya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang KPK dan FPB dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kunci utama untuk kalian bisa memecahkan proyek yang kalian miliki atau masalah yang kalian miliki. Yang ketiga, membantu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi, guru sebagai fasilitator akan membantu dan membimbing kalian dalam memecahkan permasalahan yang kalian miliki. Yang keempat, yaitu menyajikan dan mempresentasikan karya. Jadi, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada teman-temannya. Setelah kalian memaparkan hasil diskusi kalian, kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari diskusi pada hari ini dan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk materi KPK dan FPB. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ada menjelaskan konsep kelipatan dan faktor. Tujuan yang kedua ada menemukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Yang ketiga ada menemukan KPK dan FPB. Dan yang keempat ada penggunaan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira di dalam KPK itu kita akan belajar apa aja? Oke, di dalam KPK kita akan belajar tentang apa itu kelipatan. Yang kedua, kita akan belajar apa itu kelipatan persekutuan. Setelah itu, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut dengan KPK. Setelah itu, kita akan belajar faktor FPB. FPB itu kita akan belajar apa aja sih, Bu? Kita akan belajar apa itu faktor. Setelah itu kita akan belajar apa itu faktor persekutuan. Setelah itu kita akan belajar apa itu faktor persekutuan terbesar atau kita sebut dengan FPB. Setelah itu kita akan belajar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita simak bareng-bareng. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu kelipatan. Jadi kelipatan itu adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada berapa sih kelipatan bilangan dari 3? Berapa aja kelipatan bilangan dari 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan itu tidak terhingga karena dia adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan bulat positif lainnya. Setelah itu kita belajar tentang kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama di antara dua bilangan atau lebih. Contohnya gini, berapakah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4? Jadi kita harus menyebutkan dulu kelipatan 3 itu apa saja dan kelipatan 4 itu apa saja. Contohnya, kelipatan 3 berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, dan seterusnya. Setelah itu kita sebutkan lagi, berapa sih kelipatan dari 4? Kelipatan 4 berapa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Setelah itu, kita harus melihat kelipatan yang sama di antara dua bilangan tadi. Berapa aja kelipatan yang sama? Kelipatan yang ada di kelipatan 3 dan kelipatan 4. Jadi, ada 12, 24, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Seperti itu ya. Setelah itu, kita masuk ke KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kita harus mencari bilangan terkecil dari kelipatan yang ada di antara dua bilangan atau lebih. Cara menentukan KPK itu ada dua. Yang pertama ada cara sederhana, yang kedua ada cara faktorisasi prima. Oke, kalau cara sederhana, misalnya contoh, sebutkan kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Jadi kita mencari dulu kelipatan dari 6 itu apa saja dan kelipatan dari 8 itu apa saja. Kelipatan dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari kelipatan dari 8. Kelipatan dari 8 ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 itu 24 dan 48. Nah, setelah itu kita mencari KPK. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita ambil yang nilainya paling kecil. Dari 24 dan 48 nilai yang paling kecil adalah 24. Jadi KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24. Cara menentukan KPK yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama kita harus mencari faktorisasi prima dari masing-masing kelipatan tersebut. Setelah itu jika terdapat faktorisasi prima yang sama, maka kita harus mengambil faktor yang pangkatnya lebih besar. Setelah itu kita kalikan. Di sini contohnya berapakah KPK dari 12 dan 18? Kita harus mencari faktorisasi prima dari 12 dan 18. Di sini faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, dan dari faktorisasi prima 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Setelah itu kita kalikan. Ingat, kita harus mencari faktorisasi prima yang pangkatnya terbesar. Dari 12 dan 18 dari angka 2, faktorisasi prima yang terbesar adalah 2 pangkat 2. Dan 3-nya adalah 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi primanya kita ambil 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 adalah 4 dikali 3 kali 3 adalah 9. 4 dikali 9 adalah 36. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18 adalah 36. Setelah itu kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Di sini contohnya, berapakah faktor dari 12? Faktor yang habis dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 12 itu habis dibagi 1 yaitu 12, 12 habis dibagi 2 yaitu 6, 12 habis dibagi 3 yaitu 4. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama di antara dua bilangan atau lebih. Di sini contohnya sebutkan faktor persekutuan dari 15 dan 25. Jadi kita harus bisa menyebutkan apa saja faktor dari 15 dan apa saja faktor dari 25. Apa saja faktor dari 15? 15 itu habis dibagi 1, 15 habis dibagi 3. Jadi faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya kita harus menyebutkan lagi faktor dari 25. 25 itu habis dibagi 1.
25 lebih 25. Jadi faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Faktor persekutuan yang bilangan yang sama di antara dua faktor tadi, yaitu 1 dan 5. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 25 adalah 1 dan 5. Seperti itu ya. Yang kedua itu adalah cara faktorisasi prima. Kalau cara faktorisasi prima, yaitu pertama kita harus mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Setelah itu, jika ada faktor yang sama, kita melihat dengan pangkat yang terkecil. Setelah itu kita kalikan. Di sini contohnya menentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, di sini faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita ambil yang pangkat terkecil. Jadi, FPB-nya adalah 2 dikali 3, yaitu sama dengan 6. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. KPK dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk penjadwalan. Misalnya menentukan kapan 2 atau lebih kegiatan yang berulang dengan interval berbeda akan terjadi secara bersamaan. Yang kedua ada pengaturan lampu lalu lintas. Siklus lampu merah di persimpangan yang berbeda bisa diatur menggunakan KPK untuk menentukan waktu siklus lengkap agar lampu menyala bersamaan pada waktu tertentu. Selanjutnya ada pengaturan jadwal shift kerja, yaitu menentukan kapan siklus shift kerja yang berbeda durasi akan berulang secara bersamaan. Setelah itu ada penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada membagi barang secara adil, mengelompokkan, mengatur ukuran potongan, menentukan interval waktu terbesar yang sama. Yang kedua ada pengaturan ukuran atau panjang potongan, misalnya memotong tali atau kain menjadi potongan-potongan yang sama tanpa sisa. Yang ketiga ada mengatur jadwal atau interval yang sama. FPB dapat digunakan untuk menentukan interval waktu terbesar yang sama-sama membagi beberapa jadwal. Oke, selanjutnya kita masuk ke project yang kalian punya. Setelah memahami pembelajaran pada hari ini, Ibu harap bisa menentukan dan menyelesaikan masalah project yang kalian punya. Di sini kelompok 1 ini tugasnya yang pertama ada mewawancarai ibu rumah tangga IRT minimal 2 orang atau lebih mengenai berapa kali dia berbelanja ke supermarket dalam waktu 1 minggu. Setelah itu yang kedua yaitu membuat laporan atau ringkasan hasil wawancara yang menggambarkan informasi penting yang diperoleh. Nah, datanya itu yang diperoleh ya apa saja. Ketiga, mengelola hasil wawancara dalam bentuk tulisan atau presentasi serta menyimpulkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu kita diskusi ya nanti ya. Setelah itu, presentasikan hasil laporan wawancara tersebut. Kalau kelompok 2 beda. Kelompok 2 itu proyeknya mengunjungi halte bus lalu melakukan pengamatan keberangkatan bus terminal tak hingga itu dengan jurusan Malang dan Jogja. Selanjutnya membuat laporan sama aja atau ringkasan wawancara yang menggambarkan informasi penting yang diperoleh. Setelah itu mengelola hasil wawancara dalam bentuk tulisan dan presentasi serta menyimpulkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setelah itu kita presentasi bareng-bareng. Setelah mengamati dan berdiskusikan tentang proyek yang kalian punya dan setelah presentasi masing-masing kelompok, kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang KPK FPB, tentang kelipatan persekutuan terkecil, ada faktor persekutuan terbesar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.